Di sebuah kampus yang tenang dan banyak mahasiswa yang lalu lalang, ada seorang anak laki-laki berusia 18 tahun berjalan keluar dari ruang kelas. Di saat itu, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah langkah terakhirnya, terlihat sebagai orang yang masih hidup. Tidak ada saksi maupun pesan perpisahan. Dan yang membuat kasus ini begitu mengganggu bukan hanya karena ia menghilang, tapi tidak ada yang mencarinya selama 6 hari. Pada tahun 1996, Brian Nisfeld meninggalkan rumahnya dan memulai kehidupan barunya di asrama kampus sebagai mahasiswa tahun pertama di Roger Williams University, Rhode Island. Ia baru berusia 18 tahun pada saat itu. Sebagai hukum, ia sudah dinilai sebagai orang dewasa. Tapi bagi keluarganya, ia masih seorang anak-anak yang sedang belajar berdiri sendiri. Menurut keterangan teman-temannya, Brian dikenal sebagai orang yang pendiam, suka menulis, dan dia merupakan orang yang bisa dibilang cerdas. Dia bukanlah tipe orang yang suka mencari perhatian. Di kampus, ia lebih nyaman mengisi waktunya menyendiri dengan menulis. Dan menurut teman-temannya juga, dia bukanlah orang yang suka curhat. Dia lebih suka menyimpan perasaannya sendiri. Di kampus, dia juga bukanlah anak yang bermasalah. Teman-temannya berketerangan, dia tidak memiliki masalah dengan siapapun di kampus. Tidak ada catatan kriminal atas nama dia di kampus. Namun, di balik rutinitas kampus yang tampak normal, keluarga Brian mulai merasakan perubahan kecil pada diri Brian. Brian seringkali menghubungi keluarganya di rumah. Di situ, Brian terdengar kurang bahagia. Ia mengeluhkan tentang tekanan kuliah, merasa tidak cocok dengan jurusan yang diambil, dan tentang lingkungan yang terasa asing. Hal-hal ini membuat nilainya di berbagai mata kuliah tidak sebaik yang dia harapkan. Dan dia pun merasa terbebani. Meskipun begitu, Brian tidak pernah mengatakan ingin berhenti kuliah. Serta tidak ada tanda-tanda depresi yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Yang ada hanyalah seorang anak muda yang sedang kesulitan menentukan pijakan di dunia baru. Menjelang awal 1997, Brian terlihat sedikit murung. Ketika itu, Brian sempat menceritakan kepada keluarganya bahwa dia sering diganggu melalui panggilan telepon dari teman sekelasnya. Tapi hal itu tidak pernah dinilai sebagai ancaman serius. Tidak ada laporan resmi, tidak ada tindak lanjut yang berarti. Semuanya dikategorikan dalam masalah pribadi yang bisa diselesaikan dengan gampang. Sesuatu yang dianggap biasa di lingkungan kampus pada saat itu. Kamis 6 Februari 1997, atau tepat 29 tahun yang lalu, adalah hari yang terlihat seperti hari yang biasa saja. Brian menghadiri kelas sastra seperti biasa. Namun, seorang dosen memperhatikan Brian tampak berbeda di hari itu. Dia terlihat lebih murung, lebih kosong, dan seolah-olah pikirannya terpisah dari tubuhnya. Setelah kelas berakhir, dosen tersebut mencoba memanggil Brian, tapi Brian berjalan keluar tanpa berhenti, tidak menoleh maupun menjawab panggilan dosen itu. Momen ini berlalu begitu saja, seperti ribuan momen kecil yang biasa terjadi di kampus. Tak seorang pun tahu bahwa itu terakhir kalinya Brian terlihat. Malam pun datang, tapi Brian tidak kembali ke asrama malam itu. Di kamar asramanya, semuanya tampak seperti biasa. Tas ranselnya masih ada, buku catatan masih di atas meja, Walkman-nya tertinggal di atas tilam, gitarnya pun masih di sudut ruangan. Tidak ada koper yang dikemas, tidak ada pakaian hilang, tidak ada tanda ia berencana pergi. Seolah-olah kamar itu menunggu pemiliknya. Dan terasa tidak ada yang mengkhawatirkan. Keesokan harinya, teman sekamar Brian melapor ke pihak kampus karena Brian tidak pulang ke kamarnya tadi malam. Tapi respon kampus seolah-olah seperti tidak peduli. Mereka beranggapan bahwa Brian sudah dewasa, dan menurut mereka mungkin dia menginap di tempat lain, atau mungkin butuh waktu menyendiri. Laporan orang hilang pun tidak dibuat, tidak ada polisi, dan tidak ada pemberitahuan ke keluarganya. Namun, malam demi malam berlalu. Brian tetap tidak kembali ke kamarnya. Setelah hari ke-6 semenjak Brian menghilang, telepon rumah keluarga Brian mulai berdering. Seorang dekan kampus menelpon ayah Brian dan mengatakan bahwa putranya tidak berada di kampus selama 6 hari ini. Tidak ada permintaan maaf, hanya sebuah kenyataan yang disampaikan terlambat. Ketika keluarga Brian tiba di kampus, semuanya sudah terasa terlambat
karena 6 hari pertama adalah waktu yang paling krusial dalam setiap kasus orang hilang. Dalam jeda 6 hari itu, saksi yang melihat Brian bisa saja lupa. Rekaman juga bisa hilang karena auto delete-nya. Jejak kaki yang tertinggal akan hilang karena faktor cuaca. Dan lautan akan membersihkan bukti yang tertinggal. Di bulan Agustus 1997, sebuah keluarga yang sedang berjalan-jalan di pantai Hog Island di dekat kampus menemukan sebuah sepatu boot berwarna coklat tergeletak di tepi pantai. Mereka pun iseng mengecek sepatu itu, dan betapa terkejutnya mereka melihat di dalam sepatu boot itu ada kaki manusia yang tertinggal. Beberapa meter dari situ ditemukan juga bagian tulang kering manusia. Mereka pun menghubungi pihak berwajib. Tes DNA dilakukan untuk memastikan bahwa kaki itu milik Brian. Dan hasilnya positif, bagian-bagian itu adalah milik Brian. Karena hanya bagian kaki yang ditemukan, dan itu pun sudah dalam kondisi yang bisa dibilang buruk. Pihak berwajib tidak tahu bagaimana untuk menentukan penyebab tewasnya Brian. Laut hanya mengembalikan satu potongan kecil, seolah-olah menegaskan bahwa sisanya tidak akan pernah kembali. Penemuan ini menutup satu pertanyaan, apakah Brian masih hidup? Namun, membuka puluhan pertanyaan lain yang jauh lebih besar. Dengan penemuan ini, polisi mulai mengarahkan perhatian pada Mount Hope Bridge, sebuah jembatan besar dekat kampus yang telah lama dikenal sebagai lokasi bunuh diri. Polisi beranggapan teori bunuh diri ini paling masuk akal. Dalam laporan resmi, kasus ini perlahan bergeser dari orang hilang menjadi keitaman yang diduga akibat bunuh diri. Tapi keluarga Brian tidak pernah menerima kesimpulan dari polisi ini. Karena menurut mereka, Brian tidak meninggalkan surat ataupun pesan untuk mengakhiri hidupnya, maupun tidak ada tanda persiapan untuk melakukan bunuh diri ini, serta tidak ada saksi yang melihat atau barang yang tertinggal di jembatan untuk memperkuat teori ini. Teori lain pun bermunculan, seperti teori kecelakaan, di mana mungkin Brian jatuh ke laut tanpa sengaja. Namun, teori ini juga masih lemah, di mana yang jadi pertanyaan, mengapa ia berada di sana, sendirian, dan tanpa membawa barang apapun dari kamarnya. Teori tindak kejahatan juga dibahas, terutama mengingat Brian sempat mendapatkan bully melalui telepon saat dia di kampus. Namun, tidak ada tersangka, dan tidak ada bukti yang kuat. Setiap teori-teori ini terdengar mungkin, tapi tidak ada satupun benar-benar utuh. Dalam pernyataan resmi, aparat penegak hukum menyatakan bahwa tidak ada bukti kejahatan. Kasus ini perlahan menjadi dingin. Tidak ada penyelidikan lanjutan. Tidak ada penggalian ulang bukti. Nama Brian masuk ke daftar kasus lama yang tidak aktif. Namun juga menjadi kasus yang tidak pernah benar-benar ditutup. Secara administratif, kasus ini selesai. Tapi secara manusiawi, kasus ini tidak pernah selesai. Hari ini, tepat 29 tahun kemudian, Brian Nissenfeld masih tercatat sebagai kasus yang belum terpecahkan. Tidak ada jawaban yang pasti tentang bagaimana ia meninggal. Tidak ada kepastian tentang apa yang terjadi setelah ia keluar dari kelas di hari itu. Yang tersisa hanyalah dokumen, arsip media, dan ingatan keluarga yang tidak pernah mendapatkan kejelasan.